Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, guru saya, kolega saya, para alim, para ulama, khususnya para kiai, tuan guru, mu'alim, dan bunyai, yang semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan bersyukur pada Allah terlebih dahulu, moga-moga kita senantiasa mendapatkan ridhonya, ma'unahnya, sehingga kita diberi kesehatan, satu, yang kedua diberi keringanan hati batin kita untuk mempersiapkan diri menuju Allah, dan yang kedua dengan sholawat Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir dan diberi keberkahan dalam mengarungi hidup di dunia. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, kita meneruskan. Di sini fasalnya sudah berganti. Ini namanya falsun fi tanzihil qalbi min khaufil khalqi. Jadi fasal yang menerangkan tentang agar kita itu ya bersungguh-sungguh tidak min khaufil khalqi, tidak takut kepada manusia, takutnya kepada Allah. Kira-kira isi dari fasal di dalam kitab Adabus Suluk ini yang mengajarkan agar kita tidak takut pada sesama manusia. Kami lanjutkan. Wa qala musannif fi hadzal kitab wa nafa'na bihima bi'ulumiha fit dharain. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastahid ayyuhal murid fi tanjihi qalbika min khaufil khalqi wa min tama'a fihi fa inna dzalika yahmil 'ala sukuti 'ala al-badil wa 'ala al-mudahanati fit dain wa la tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa kafa bihi dhullan li sahibihi li innal mu'mina azizun bi rabbih la yakhafu wa la yarju ahadan siwahu. Para salikin rahimakumullah, pasal ini kira-kira menggabungkan antara satu sisi disebut dengan akidah yang hanya menempatkan diri kita kepada Allah, dan yang kedua pasal yang mengatur terhadap bagaimana kita itu muasyarah dalam hal berhubungan dengan sesama manusia. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, kemudian yang ketiga, dalam konteks adabnya di mana dalam hal muasyarah itu. Kira itu dalam paragraf
yang telah saya bacakan tadi. Karena itu para salikin wastahid, maka kita harus berikrar, bersemangat sekuat tenaga, wastahid, berjihadlah dalam hati kita, dan kita harus bersungguh-sungguh, intinya seperti itu. Ayyuhal murid, wahai kita semua murid yang sedang mempersiapkan diri berjalan dalam safari yang sangat jauh untuk menuju Allah, ya. Karena kita sesungguhnya suluk salib, yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal apa kita diminta bersungguh-sungguh? Kita diminta bersungguh-sungguh itu dalam tanjihi qalbika, ya, di dalam hal menyucikan, membersihkan, membeningkan, dan menghilangkan kotoran-kotoran di dalam qalbika, hati kita semua. Dalam hal apa, kepada apa, dalam situasi apa kita harus membersihkan diri, kemudian berikrar diri. Jangan sampai ada noktah dalam diri kita, yaitu dalam min khaufi khalqi, dalam hal takut kepada manusia. Jadi ini masalah akidah para salikin rahimahullah. Kalau dalam hati kita itu takut kepada manusia, sampai pada tingkat orang Jawa menyebutkan sungkan, ya, tidak berani berkata tidak kepada seseorang, berarti menjadikan manusia, makhluk yang lain itu seperti Khalik, seperti Allah. Jadi dengan demikian ini ada bisa jadi syirik yang khafi, dia menyekutukan karena ada sesuatu sesama makhluk yang dia takuti, dan dia tidak takut kepada Allah lagi. Apalagi Allah itu sifatnya hal-hal yang bersifat ghaib, zatnya itu zat wal kaifin wala mislin. Allah itu yang tidak bisa diperumpakan dan tidak bisa dipadankan. Gusti Allah raruh hailo. Ya, karena itu saya takut manusia. Nah, memangnya Gusti Allah itu tidur wala naum kan? Allah itu tidak tidur dan dia tidak akan pernah lepas kemampuannya untuk memotret, mensokle sampai ke dalam-dalamnya terhadap jiwa manusia. Jadi dengan demikian Syekh Abdullah Habib Alwi Al-Haddad itu mengatakan, kalau kita semua memang sudah berikrar, ya, suluk ilallah, masuk thariqah dalam pengertian umum dan pengertian khusus, ya, saya katakan kalau khusus itu sudah masuk thariqah, sudah kaifiatnya. Kalau thariqah dalam arti umum, ya, perjalanan kita itu kita tujukan menuju Allah, menuju akhirat. Itu dalam pengertian thariqah. Nah, karena itu tanjihi qalbika min khaufi khalq. Karena itu Anda harus berani mensucikan diri, harus membersihkan, jangan sampai terbersit di dalam diri kita ini min khaufi khalqi, dari takut sesama manusia. Nah, ini yang pertama. Jadi takut kepada manusia itu tidak boleh. Dia sama-sama makhluk Allah. Dia sama-sama kepalanya kita. Dia sama-sama makan nasi. Ya. Hanya mengapa kita kok takut? Nah, ini ada hubungannya. Yang kedua, wa minat toma'i fihi. Dan orang ini mengapa takut? Toma'i fihim, karena dia tomak dalam hatinya itu.
karena dia menginginkan sesuatu, karena dia berharap sesuatu, karena dia ingin mendapatkan result, outcome. Ya, kalau pakai teori sistem itu ada result, outcome, ya, output, ya, outcome, result, feedback. Ya, itu kalau pakai teori sistem ya, bapak-bapak kita semua dulu kuliah teori sistem itu kan begitu. Ada konversinya, konversinya kan di situ. Wah, ini ada orang itu kuasa, ini support and demand-nya ya. Orang itu punya pengaruh, orang itu punya kekuasaan. Maka saya takut kepada orang itu. Untuk apa? Untuk ta'ami fihim, karena kita berharap sesuatu kepada orang. Lah ini di dalam konteks ilmu tasawuf, ilmu akidah, ilmu sufi tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan kan? Memang ada apa itu under control struktural memang di dalam kehidupan kita ini. Yang atas kepada bawahnya menginfluence. Yang laki menguasai perempuan, atau sebaliknya yang perempuan menguasai laki-laki. Ada organisasinya kan, istri itu kan, ikatan suami takut istri itu. Nah ini nggak boleh. Semua harus equal menurut tanggung jawab dan kewajibannya masing-masing. Yang namanya orang laki DKI juga nggak boleh. DKI itu biasanya adalah di bawah ketiak istri, itu juga nggak boleh. Orang laki tidak boleh menghegemoni perempuan, istri. Sebaliknya istri jangan menghegemoni juga kepada laki. Semua itu kembali pada tugas masing-masing. Ada diferensiasi function. Dipakai teori-teori ilmu diferensial ya. Jadi semua itu Allah sudah membagikan, baik itu distribution of power maupun separation of power itu ada. Allah sudah menciptakan menurut kodratnya. Nah karena itu tanzihi qalbika min khawfil khalqi, apalagi tidak boleh namanya wattoma'i fihim, dan berharap kepada sesama manusia itu tidak boleh. Ini bertentangan dalam aspek akidah, dalam aspek spiritualitas tauhid di hadapan Allah. Ya, bahasanya itu sakmatioja. Lah Bapak jadi pimpinan saya karena Bapak pimpinan, saya adalah bawahan. Kalau semua atasan, siapa bawahannya? Kalau bawahan semua, siapa atasannya? Jadi ini diferensiasi. Jadi nggak usah terlalu takut bawahan pada atasan. Ampun ya, sampun, jangan, nggak boleh. Karena ini namanya pembagian kerja. Itu namanya distribution of job. Karena itu di dalam ilmu manajemen disebut dengan distribution of power atau job description-nya itu kayak. Kembalilah kepada job masing-masing. Jangan menghegemoni antar satu orang dengan orang yang lain. Bareng-bareng tidak boleh. Oke. Maaf kena mute seperti itu. Jadi jangan menghegemoni antar sesama manusia. Para salikin yang saya hormati, di dalam konteks ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ini ada namanya nama satu kegiatan. Saya sebutkan satu di antara muraqabah itu adalah muraqabah akhadatus sifat. Jadi muraqabah ya, akhadatul af'al. Jadi cara mendekatkan diri pada Allah, ahadiyah Allah yang maha akhirat, af'al di dalam semua perbuatannya, dan karena itu perbuatan kita itu adalah wahya istimatul abdi bi itla'ir rabbi alaihi fi jamil ahwal. Jadi orang yang ikut tasawuf, orang thariqah itu adalah wahya istimatul abdi, cara menghadapkan diri seorang hamba
bitto'i rabbi, dengan semua tingkah laku kepada Allahnya itu, artinya ibadah sehari-hari ini diletakkan pada alaihi, artinya perbuatan ketaatan kita fi jami' ahwali, di dalam semua ahwalnya, di dalam semua tingkah lakunya, di dalam semua batiniyahnya, lahiriyahnya, ubudiyahnya, muasyarahnya itu. Ini namanya cara mendekatkan diri kita pada Allah yang Maha Ahad bil af'alnya itu di dalam perbuatan. Mengapa? Karena Allah itu tidak tidur. Allah itu tahu semua. Af'al kita, perbuatan kita, semua itu Allah tahu. Jadi kalau kita penduakan, ya terjadi split of split dalam arti batin kita, dalam penghormatan, ya, Allah tahu. Karena itu di sini Allah melarang di dalam hal kita ini melakukan penduaan di dalam hal akidah, baik itu di dalam ketakutan seseorang kepadanya, artinya kepada manusia itu, dan yang kedua adalah kepada hal pengharapan kepada Allah, kepada selain Allah. Itu tidak boleh. Nah, karena itu para salikin rahimahullah, prinsipnya Anda nggak usah takut, khauful khalq nggak usah, tidak diperkenankan kita situ takut. Jadi begini, ini maaf kalau ada perumpamaan yang tidak benar. Dalam satu rumah yang besar, misalkan korporat atau negara atau kementerian, apapun namanya ya, atau pemerintahan daerah, ya, rumah dinas itu kan selalu ada. Tinggal mana, kalau rumah dinasnya itu biasanya, maaf, atau orang kaya itu, orang kaya yang jaga rumahnya itu kan tinggal dua aja. Satu sibak, binatang yang buas itu, yang suka jenggong, ya, dan atas satpamnya. Nah, Anda nggak boleh takut pada satpam sama anjing itu, karena ada di balik itu, yaitu pemiliknya. Karena itu kita semua tidak boleh takut kepada manusia, karena manusia ada pemiliknya, penciptanya, yaitu Allah. Jadi dengan demikian, kalau kita berharap sesuatu pada sesama manusia itu hanya sifatnya wasilah, bukan ghoyah, bukan tujuan, tetapi hanya semata-mata lantarannya. Lantaran itu apa ya, bahasa Jawa ya, lantaran, wasilah yang nyambungkan saja, penuntunnya Allah. Jadi dengan demikian, kalau kita mau mendekatkan diri pada Allah, kita tinggal telepon, wahai Bapak, saya sesuai dengan janji yang Bapak sampaikan, diberi waktu, saya sudah di depan pintu. Wahai ya Allah, saya punya keinginan, saya sudah di pintu Engkau sholat malam, saya sholat hajat, tahajud, taubatan, liridho'ilah, lisyukrilah, fatillah, ya Allah, saya nangis pada Engkau. Seperti halnya, wahai Tuhan, saya sudah di depan. Dia tinggal perintah kepada si anjingnya, anjing, kamu pergi, jangan ganggu orang itu orang saya, itu kekasih saya, karena tiap malam ini sudah berdoa untuk saya. Wahai yang menghalangi semua hajat manusia, kabulkanlah wahai malaikat, bukakan pintu rahmat pada orang-orang yang setiap malam untuk sholat padaku. Sholat apa saja, qiyamul lail. Orang suluk minimal 7 kali plus witir, itu sudah 17 rakaat.
setiap malam. Orang kalau sudah ikut suluk, setiap malam sholat malamnya itu 17 rakaat. Ya. Tahajud 2 salam. Taubatan nasuha 2 salam. Liridho ilah 1 salam. Lisyukrillah 1 salam. Lil fadlillah 1 salam. Ditutup witir atau witirnya itu di depan. Jadi Allah kalau sudah dimintain, para malaikat Anas alih, ya, mana orang yang minta pada saya? Allah itu mencari kalau malam hari, para malaikat suruh keliling. Nggak usah minta pada atasannya, nggak usah minta pada manusia. Itu adalah bagian dari wasilah yang kita sebagai bagian dari ikhtiar untuk muasyarah bil ma'ruf sesama manusia. Penuntutnya bukan dia, penuntutnya Allah. Lah Allah lah yang membukakan pintu atasan kita. Allah lah yang membuka pintu kerenteknya hati sahabat-sahabat kita untuk memberikan rezeki pada kita. Pada prinsipnya rezeki itu kan sudah maksumun wa qadarun, kan sudah dibagi sesuai dengan ukurannya. Rezeki kita mungkin lewat teman, rezeki kita mungkin lewat atasan, rezeki kita lewat suami, rezeki kita lewat sahabat. Nah, dilewatkan, tapi sesungguhnya kita ikhtiar. Jadi kalau orang memberi itu bukan berarti kamu yang memberi saya, bukan, yang memberi tetap Allah. Rezekinya orang itu dilewatkan kepada saya memberikan kepada siapa. Ini akidah ya. Jangan menganggap yang memberikan yang paling berjasa saya itu adalah Pak itu. Iya, dalam aspek manusia. Tapi dalam aspek akidah tidak. Anda kita semua boten bareng menyatakan bahwa yang paling berjasa itu orang per orang, boten saged. Karena itu saya di dalam berorganisasi tidak pernah mengatakan ini kader saya, enggak, ini kader organisasi. Saya enggak mau di dalam berorganisasi itu menghegemoni orang, jangan. Berbuatlah sebuah sistem, bekerjalah menurut sistem, ambillah keputusan secara sistem, bukan orang per orang yang karena kedekatan tidak boleh. Sistem jalan, sistem harus ditegakkan. Karena itu jangan ada kader orang per orang, tapi kadernya organisasi, kadernya sistem dalam organisasi. Jadi ini Pak, Ibu, Bapak sekalian ya. Kita lanjutkan. Fa inna dzalika yahmilu 'ala sukuti 'alal batil. Fa inna apabila kita itu khaufil khalqi wa tama'il fihim, artinya kita itu takut pada orang itu, wa tama'in, dan kita berharap pada orang itu, yahmilu 'ala sukut, yahmilu maka membawa kita semua perilaku sikap kita 'ala sukut dalam hal kediaman. Sukut kita diam berikusata seperti patung yang tidak bergerak. Kalau patung lilin masih bisa meleter, tapi kalau patungnya batu tidak bergerak terhadap apa? Alal batil, dalam hal kebatilan. Saya mau mengingatkan atasan saya mau mengingatkan pada teman saya, nggak enak loh, itu dulu yang memberi saya kok. Itu yang dulu menjadikan saya seperti ini, sehingga mulutnya itu keluh, lidahnya itu terlipat 1000 lipat, dia nggak bisa bergerak. Apalagi hatinya udah beku juga. Karena apa? Dia sudah berhutang budi tadi, sehingga menjadikan khaufun, dan dia domain kepada seseorang itu. Akhirnya apa? Seorang itu yang berbuat jelek apapun dia anggap biasa, alal batil. Ini bahayanya kalau kita mensekutukan Allah dari sistem takut pada manusia dan berharap manusia itu dia adalah sukuti alal batil wa alal mudahanati fiddin, dan dia menjadikan diri
yaitu terhadap penjilatan, mudahanatin itu jilat, ya, jilat fitin dalam hal agama. Jilat itu makan enggak, Bu? Enggak kan? Hanya jilat, menjilat atas nama agama, seakan-akan kita beragama. Oh, seakan orang ini diam, syukur, orang ini tunduk, tawaduk, tapi diam dalam hal batil. Ini disebut adalah mudahanati fitin. Orang ini adalah menjilat atas nama agama. Berat loh ya. Nah, ini retalul kadzibu bidin, satunya di sini. Yang mendustakan agama di sini. Jadi membiarkan kebatilan karena seakan-akan kita itu menjadi bagian dari dia, dan dia tidak pernah kita berhutang budi, nggak boleh. Boleh ya. Wa ala tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan orang seperti ini perilakunya seperti perilaku setan. Mengapa? Karena setan itu adalah selalu melarang terhadap orang yang amrul ma'ruf. Jadi setan itu amaro bisu, amrul ma'ruf. Setan itu selalu melarang untuk berbuat baik, ya, ma'ruf, tetapi dia adalah amaro bisu, selalu mengajarkan pada hal-hal yang bersifat perbuatan yang mungkar, yang salah, yang keji, ya, amaro bisu. Jadi hati-hati, jangan sampai kita hilang jati diri kita, ya, karena dibantu orang kemudian akal sehatnya hilang. Rasa penghormatan menghilangkan jati diri itu buatan parang, tidak boleh. Ya, kita tetap harus dalam posisi yang berimbang, muasyarah ya, tapi di sisi yang lain kita juga harus menghormati pada manusia. Disebutkan wa kafa bihi dzullatun li sahibihi. Wa kafa, maka cukuplah, wes cukup bihi dullan, bihi dalam hal anda tadi khauful khalqi wa tamai fihim, itu cukup, karena itu adalah bihi dullan li sahbi, itu adalah sebuah kehinaan. Yang kehinaan kok diterus-teruskan. Kita itu hina kalau menyembah-nyembah manusia, memuji-muji manusia, itu hina. Kemarin kan disebutkan kan, orang yang memuji itu seperti halnya melemparkan kotoran, debu yang memotong leher dan juga memukul punggung kita. Orang itu bisa lemah. Nah, ini adalah wakafa bihi dzullan. Orang seperti ini adalah dzullan, orang yang hina. Bisyahibihi li'anul aziz, orang itu hina di hadapan sesama manusia yang penyandang sifat ini. Li'annal mu'min, karena seorang mukmin itu azizun bi rabbihi. Karena orang yang mukmin itu aziz, suci, kuat, ya, orang itu jernih, hatinya itu harus terjaga rapi, aziz. Masa di hadapan manusia kita menghinakan diri, dzullan? Kita itu aziz, kita harga diri, kita harus punya dignity, walaupun bukan sombong. Ya, beda sombong dengan dignity itu berbeda. Kalau sombong itu bisa orang tidak punya apa-apa, sombong. Kalau dignity menempatkan harga diri itu menempatkan pada posisi yang benar. Ya, Bapak Ibu sekalian, para sahabat-sahabat sekalian, kalau seperti ini ya nggak boleh. Karena apa? Kita li'annal mu'minina azizun bi rabbihi, dan dia itu adalah menjadi aziz bi rabbihi dengan Allah. Apa keazizan kita di hadapan Allah itu? La yakhafu, kita tidak ada pernah rasa takut kecuali Allah. Nyelondoh, slow down, kecuali hanya pada Allah. Wala yarju, dan tidak ada pun kita berharap doa, munajat, ya,
ahadan terhadap sesuatu pun yang kita kehendaki, ya siwahu, ya had dan siwahu, kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian akhirul kalam. Alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.